Oke, jadi kita bahas kernel dan range. Pertama, kita mau bahas tentang kernel dulu nih, seputaran kernel. Nah, pertama-tama kita harus tahu definisi satu-satu itu apa. Jadi, menurut definisi 5.2, transformasi linear T dari V ke W disebut satu-satu jika untuk semua, nih lambang ini untuk semua, vektornya V1, V2, anggota dari V itu domainnya ya, domain itu jadi ke inputnya gitu, kalau ke transformasi linear. Dengan V1 tidak sama dengan V2. Jadi vektor V1 sama vektor V2 nggak boleh sama. Maka outputnya TV1 tidak sama dengan TV2. Jadi kalau misalkan si inputnya beda, outputnya juga harus beda, nggak boleh sama. Itu baru dia main satu-satu. Atau bisa juga dikatakan dengan uh, kalau outputnya sama, maka inputnya harus sama gitu. Jadi emang benar-benar kalau ini domain nih, ini kodomain, ini pemetaannya. Jadi input ini cuman boleh ke sini. Set. Kalau input ini cuman boleh ke sini misalkan. Set. Gitu. Nggak boleh yang ini ke sini. Tuh, nggak boleh. Itu melanggar gitu. Jadi nggak satu-satu namanya. Oke. Habis itu lanjut ke definisi kernel. Kernel itu apa sih? Kernel itu atau selanjutnya ntar dinotasinya sama kernel T ya. Ker T gitu. Kernel T itu intinya semua pembuat nol dari si domainnya ke kodomain. Jadi semua input yang ngasilin ke kodomainnya itu ntar nol. Itu namanya kernel. Nah, bisa juga dengan kata lain, kalau misalkan T itu transformasi linear dari V ke W, kernel T adalah subruang dari V. Itu udah pasti lah ya. Habis itu, karena kan gini, misalkan ini V gitu ya. Kernel T kan si pembuat nol. Berarti input-inputnya dari sini nih. Ini input-input lainnya. Ini misalkan W. Ini titik nol ya. Jadi semuanya inputnya ke sini nih. Nah, gitu. Itu baru namanya kernel T. Jadi jelas dong kalau misalkan kernel T ini subruang dari V, karena kan di dalamnya V juga. Habis itu ada T11 jika dan hanya jika kernel T itu 0. Benar. T11 dimensi kernel T sama dengan 0. Berarti kan bisa dibilang, kita juga tahu kalau misalkan kernel T itu 0. Dimensi dari 0, ya 0 juga gitu. Gitu deh. Nah, untuk range itu, untuk kernel itu beres. Selanjutnya ada range. Range ini kadang bisa disebut jadi image. Kadang juga bisa disebut jadi peta. Gitu. Jadi jangan heran kalau misalkan ada image atau peta atau apa ya, sama lah artinya range juga. Sama kayak tadi, kita harus kenal namanya definisi daripada onto. Misal, T itu dari V ke W transformasi linear. Nah, ini bingung kan bacanya gimana. Jadi, untuk semua W vektor anggota dari W, jadi si outputnya, ada vektor yang dipetakan, ada vektor anggota dari V itu sehingga W vektor ngasilin inputnya T V vektor. Ntar ya kita gambar aja biar makin ngerti. Transformasi linear range dari T notasi RT. Oh, ntar range itu ntar dinotasi nama RT. Oke, ini sama kayak tadi. Nah, ini teorem dimensi nih. Jadi dimensi RT tambah dimensi RT sama dengan dim V jika oke. Nah, jadi ringkasan dari yang tadi adalah gini. Misal kita punya domain V gitu ya. Ini petanya, kasihlah nama T, dari tadi kan T juga.
Ini ada kodomainnya, namanya W. Ini kalau ini di atasnya deh. Nah, ini misalkan titik 0 nih. Ini semua input yang ada di V dipetakan ke sini. Itu di sini. Nah, ini namanya kernel T. Jadi semua input yang dipetakan hasilnya 0 ke kodomainnya, ke outputnya itu namanya kernel T. Nah, di sini ada lagi yang namanya, di warna merah deh biar beda. Ya, warna merah aja. Ini namanya range dari T atau RT. Nah, jadi range ini adalah semua yang dari V ke W, semua input dari V ke W. Jadi dari sini ke sini. Ini sisanya nih. Ya itulah. Nah, maka dari itu kita bisa bilang kalau misalkan ini kan dimensi RT. Ini dimensi kernel T. Nah, kan dimensi V itu ada teoremnya tadi, itu bisa didefinisikan dengan dimensi dari E ke T ditambah dimensi dari RT. Kenapa? Karena lihat di sini. Ini kan dimensi RT nih, bagian sininya. Ada dong sini. Dimensi RT. Dimensi RT itu ini nih, ini dipetain ke sini. Jadi sama aja dimensi dari si RT ini ngisi gapnya ini. Ya, ngisi gapnya ini dan si kernel T-nya. Jadi kenapa kita bisa bilang kalau misalkan dimensi V itu sama dengan dimensi kernel T ditambah dimensi range dari T gitu. Gitu asal mulanya kalau dilihat dari gambar. Oke, habis itu kita lanjut aja ke contoh soal. Misalnya contoh soalnya ada pemetaan linear katanya dari M23 ke M33, artinya dari matriks 2x3 ke matriks 3x3 yang definisinya adalah L, A itu matriks ya dibilang di sini, for A in matriks 2x3 gitu. 213 min 1 21 A. Kita disuruh cari dimension dari kernel L. Jadi kita harus cari dong kernel L-nya berapa dulu gitu. Cara nyarinya gini. Kan kita punya A nih. Yang kita punya kan si inputnya A nih. Tulis A di sini. Titik 2, karena kernel L itu adalah pembuat 0, makanya LA harus sama dengan 0. Ini kenapa 0-nya ada 3x3, karena outputnya kan ntar matriks 3x3. Jadi 0-nya juga harus 3x3 gitu. Nah, ini R3. Ini sementara kita asumsiin aja bilangan real gitu ya, karena ini nggak dikasih tahu kan. Nggak dikasih tahu bilangan apa, jadi asumsi aja bilangan real. Nah, habis itu kita notasiin A-nya itu jadi A, B, C, D, E, F gitu. Jadi matriks A, B, C, D, E, F yang isinya gini. Himpunan bagian dari bilangan real 2x3. Hasilnya LA transformasi linear dari A itu hasilnya ini. Nah, mulai nih di otak-atik. LA itu kan sama dengan ini. Ini kan sama dengan ini. Makanya disubstitusi
Habis itu A itu kan sama dengan ini, disubstitusi lagi. Nah, ini tinggal kali-kali biasa, baris kali kolom. 2 dikali min 1, A min D, 2A min D. 2 dikali min 1 sama BE, 2B, 2B, 2B min E, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, habis itu kita lihat nih, info apa yang kita bisa dapat gitu. Info apa yang bisa kita dapat supaya ini bisa dimanipulasi. Lihat, ini kan 2A min D sama dengan 0. Kalau misalkan kita ambil 2A min D, A plus 2D, 3A plus D kan hasilnya sama aja kan. Makanya kita ngambil 2A min D sama dengan 0. Nih, B plus 2E sama dengan 0. 3C plus F sama dengan 0. Makanya nanti kita bisa dapat 2A sama dengan D, B sama dengan min 2E, min 3C sama dengan F. Kita substitusi ke sini. Nih, hasilnya ada A, 2A, min 2E, C, min 3C. Nah, dari sini kita bisa dapat kombinasi linearnya. Kita keluarin nih. A dulu dikeluarin. Set. Jadi A 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Persis kan, sama kan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi E juga, C juga gitu. Dikeluarin aja. Nah, jadi kita dapat hasilnya itu span dari 1, 2, 0, 0, 0 min 0, 0, min 2, 1, 0, 0, sama 0, 0, 0, 1, min 3. Itu kenapa kita bisa bilang dimensi dari kernel L-nya itu sama dengan 3, karena ada 1, 2, 3 gitu. Nah, ini harus dicek ya. Ini tuh nggak bebas linear. Ini bebas linear. Kenapa? Karena nggak kelipatan satu sama lain dan nggak ada kombinasi linear dari satu sama lainnya gitu. Coba aja dicek kalau mau. Nah, selanjutnya berdasarkan teorem 5.7. 5.7 itu yang mana sih? Yang ini dia. Teorem dimensi. Dimensi kernel T ditambah dimensi range dari T sama dengan dimensi dari V. Kita lihat lagi. Nih, persiskan dimensi kernel dari L ditambah dimensi range dari L sama dengan dimensi V-nya. V-nya itu M23. Nah, cara ngitungnya kalau M23 itu tinggal 2 dikali 3. Itu sama dengan dimensinya gitu. Ini kan sama dengan 6. Berarti dimensi M23 itu sama dengan 6. Nih, dimensi kernel L-nya kita dapat nih 3. Berarti 3 ditambah dimensi RL sama dengan 6. Dimensi RL-nya sama dengan 3. Jadi, kita dapat dimensi kernel L-nya 3, dimensi LL-nya 3, range-nya 3. Nah, misal nih, ada soal. Ceklah satu-satu dan pada. Nih, tambahan soal ya. Tekan C. 1-1. Nah, cara ngeceknya gimana? Ini kan udah dikasih tahu di atas. T11 jika dimensi kernel T sama dengan 0. Kita lihat dimensi kernel T kita berapa? Kan 3 nih. Dimensi kernel L sama dengan 3. Tidak sama dengan 0 kan? Makanya bukan 1-1. Selanjutnya, pada, apakah dia pada? Cara ngeceknya gimana? Nih, dimensi range-nya sama dengan dimensi W. Kita lihat aja. Dimensi W-nya berapa sih? Nah, ini nih sekalian. Dimensi W-nya kan M33. Tadi kan dihitung tuh. Gimana cara ngitungnya? Tinggal 3 kali 3 kan, berarti 9. 9 tidak sama dengan dimensi dari, apa tadi? Dimensi dari si range-nya. Range-nya berapa? 3 kan? Tidak sama dengan 3. Jadi kesimpulannya adalah bukan pada juga. Gitu. Jadi kita bisa ngecek satu-satu dan pada itu ketika kita udah dapat si kernelnya sama si range-nya gitu. Tinggal cari dimensinya. Udah deh, bisa kita periksa si satu-satu sama padanya gitu. Terima kasih.
Oke, jadi selanjutnya kita mau belajar tentang matrix of a linear transformation atau matriks dari transformasi linear. Nah, kita lihat dulu ya. Jadi, matriks dari transformasi linear ini sebenarnya diatur di dalam teorem 6.9. Dibilangnya, ya inilah baca sendiri lah ya. Habis itu, singkatnya, bisa dibilang kalau misalkan matriks dari transformasi linear terhadap basis T itu ditulisnya begini gitu. Nah, ini sebenarnya bisa juga ditulisnya itu dalam bentuk jadi gini nih. L X T sama dengan L dari S ke T dikali X S gitu. Nah, terus kalau misalkan terhadap basisnya S gitu ya, gimana? Tulisnya begini. Tinggal dibalik aja. Ini S sama dengan L, ini berarti T, ini S, ini XT. Gitu. Jadi ini A ini bisa ditulis juga jadi gini. Oke, lanjut. Nah, habis itu ringkasan dari 6.9 ini bisa kita jabarin jadi beberapa step 1, step 2, sama step 3. Nanti coba kalian baca aja, karena nanti di bawah bakal dielaborate lebih jelas sih tentang cara pengerjaannya. Cuman kalau misalkan kalian kurang ngerti gitu ya, tentang contoh soalnya nanti, boleh banget nih dicoba step 1, step 2, step 3-nya. Buku nggak pernah salah dong ya. Ya, siapa tahu kalian lebih ngerti step 1, step 2, step 3 gitu kan ya, silahkan saja gitu. Nah, ini ada semacam kayak proses ya, bisa bilang proses yang membantu kalian buat lebih ngerti tentang ini tuh gimana sih cara kerjanya gitu ya. So, jadi misalkan kita punya X yang kita misalnya ini vektor aja ya di sini ya. Jadi misalkan kita punya X gitu. X kalau misalkan terhadap transformasi linear jadinya LX, betul nggak? Ya, pasti kalian udah tahu lah ya gitu. Nah, habis itu kalau misalkan XS sama juga, kalau ada A, ya jadi A dikali XS gitu. Selanjutnya, terus dari X ke XS sama dari LX ke LXT ini hubungannya apa gitu loh. Nah, ini kalau ada basis S, X ketemu basis S, jadinya X terhadap basis S gitu. Begitu juga yang ini, ketemunya di sini ada T. Nah, ini tuh nggak selalu S sama T, bisa juga ntar kebalik. Jadi T sama S gitu bisa juga. Ataupun nanti juga bisa jadinya ya gitu deh. Pokoknya bisa lah dua-duanya. Nah, makanya itu kenapa di sini LXT, di sini AXS gitu. Dan equation yang ini muncul karena itu. Oke, lanjut. Kita ke contoh soal aja langsung. Ini nomor 1 menurut saya pribadi udah mencakup semuanya ya. Jadi coba diperhatiin baik-baik aja. Nomor 1 dibilang kita punya pemetaan dari R2 ke R2 dengan definisinya LU1 U2 ya, ini baca sendiri lah. Ini kan vektor R2, ini juga R2, berarti benar gitu pemetaannya. Terus let S be the natural basis of R2. Berarti S-nya itu sama dengan 1, 0, 0, 1. Nah, basis naturalnya gitu. Basis R2 ya memang 1, 0 sama 0, 1. Dan T, basis T, sama dengan min 1, 2, 2, 0. Ini basis-basis yang kita punya ya. Ini definisinya. Oke, lanjut. Kita ngerjain. Apa sih pertanyaannya? Find the representation of L with respect to S. Nah, jadi gini. LS itu sama aja penulisannya kayak gini. Gitu. Karena ini double, bisa juga ditulisnya cuma jadi gini. Dibolehin gitu. Ditulisnya cuma jadi gini. Cuman buat membantu kalian mengerti, kita coba tulisnya dalam bentuk kayak gini dulu ya. Biar gampang gitu ngejelasinnya. Oke, jadi pertama, kalau ketemu disuruh cari representation of L with respect to S, kalian lihat dulu yang bawahnya tuh apa. Kalau yang bawahnya S, berarti masukin basisnya S. L10, nih. Sama dengan 12. Ya, ngerti kan lah cara ngitungnya. Tinggal U1 sama dengan 1. Berarti U1 sama dengan 1, U2-nya sama dengan 0. Tinggal substitusi ke sini.
Jadi ntar dapatnya 1 sama 2 gitu. Ntar hitung sendiri ya. Kalau nggak percaya. Kalau percaya mah ya udah telan aja. Lanjut. Habis itu dapatlah ntar hasilnya 1, 2. Nah, setelah itu kalian bongkar ini jadi suatu kombinasi linear. Gimana caranya? Oh ya, bongkarnya itu dengan basisnya yang S ini yang di atas ya. Jadi masukin pakai ini, masukin basisnya ini, terus ntar bongkarnya juga pakai ini gitu. Lihat yang di atas. Itu. Nih. Ini kan bongkarnya pakai 1001 nih. Nih 10 sama 01. Lihat isinya apa? 1 sama 2. Makanya L10 terhadap basis S bisa ditulis dengan 1, 2. Begitu juga yang ini. Sama ya, sama. Makanya conclusion akhirnya kita bisa bilang kalau misalkan L terhadap basis S itu isinya adalah ini. Konstruknya begini ya. Tinggal disubstitusi L10S 12 nih. L01S 2-1 nih. Nah, jadi kita bisa dapat matriks representasi dari L dengan basis S yaitu ini. Lanjut, yang B. Carinya S dan T. Jadi respect to S sama respect dan T. Oke, jadi kan begini kan bentuknya. Respect to S dan respect to T. Kalau kebalik tuh artinya beda.